kena stop loss, terus tahu-tahu marketnya turun lagi gitu kan, nyesek banget tuh. Nah, itu kan logiknya kan, kita tadi udah dibahas ini tentang ini, baru aja dibahas langsung kejadian ternyata oleh market itu sendiri. Karena waktu udah menjelang pagi, so bentar lagi kita udahi, tapi sebelum udahi saya mau bahas tentang mana udah ada ya. Salah enggak? Salah. Oh jelek banget ya. Sebentar teman-teman, warnanya yang salah teman-teman. Tuh, daun kumunya kok gak ada warnanya? Maaf sekali pemirsa. Ada. Oke, pernah ngeliat kayak gini saya posting seperti ini? Pernah ya, di RTI ada yang gold punya targeting, apa fungsinya, lalu intinya untuk apa fungsinya gitu ya. Ada rekan ya, dia trading tanpa ini, jadi trading pakai ini doang dia ya. Ada settingannya variatif, ada 89 1189. Kalau saya pakai 1189 terus 1121, terus kalau si Cahya pakai berapa dia ya, 1144. Nah kalau si Cahya lebih big lagi dia ya. Jadi ini kayak mengidentifikasi area ya teman-teman. Cuman ada titik lemahnya juga ya. Contoh ya, ini kan kita Ethereum. Oke, kita mungkin ke produk kesayangan sejuta umat, padahal udah bikin melarat sejuta umat juga, gold gitu ya. So di gold ya, kita harus buy ya, kalau bukan di area ini ya, bukan di area hijau, harus di area merah. Jadi penentangan, hukum penentangan. Jadi logik dari siapa mereknya, logik dari si Ichimoku ya, yang ada di indikator itu ditentang, diracik menjadi hukum. Pernah ini enggak teman-teman, apa namanya, peta, tahu peta kan, peta-peta gitu ya, peta global global gitu, global apa global namanya ya, pokoknya denah gitu ya. Nah itu akan memberikan proyeksi, namun ini harus pakai PC ya. Ini ya kalau yang suka Elliott Wave, yang sudah bisa menentukan apa katanya EW 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Nah, mereka ada hukum yang menggunakan sistem ini. Itu good banget, perfect banget. Cuman saya belajar Elliott Wave, otak saya nggak nyampe-nyampe teman-teman sampai sekarang. Jadi saya stop dulu Elliott Wave-nya, saya masih fokus dengan teori saya. Nah, jadi si anak Elliott Wave ini hanya pakai Elliott Wave sama ini toh ya, sama di area Fibonacci-nya dia nggak bisa asal nariknya, nggak bisa asal kayak kita high and low gitu, enggak ya. Ini kan ada ground sebagai up kumo, terus red sebagai down kumonya. So seperti ini, buy di area merah, sell di area hijau. Namun harus ada hukum HHLL yang harus dipahami. Oke, hukumnya seperti apa? Implementasinya bagaimana?
Jadi per wilayah bahasa kasarnya zona permintaan dan ini jadi SND lah ya, SND. Nah, kayak gini, ini area buy-nya, good-nya di sini gitu kan. Itu pas NFP nggak boleh sell gitu. Untuk anak-anak long term ya, untuk anak-anak swing gitu kan ya. Nah, kalau kayak gini, ini bahaya sekali ya teman-teman. Akan menjadi auto support resistance strong seperti ini. Bam, seperti itu. Oke, ketika itu di break ya, wah ya, di bounce dulu. Ketika di bounce, tapi ingat harus lurus. Tuh perhatikan, ya harus lurus seperti ini. Oke, nah rejection seperti ini adalah penentu trennya. Oke, itu dari rejection. Terus saya mau sell gitu di ketinggian, udah dikasih signal sebenarnya, ya. Mereka kasih signal cross golden cross, sebenarnya itu dari keseimbangan exponential moving average 1 dengan kemajuan berapa lupa saya ini rumusnya Ichimoku. Dia pakai EMA juga. Jadi indikator-indikator tipe trend itu menggunakan exponential moving average. Berbeda dengan indikator tipe osilator itu menggunakan moving average tipe simple ada, terus ada tipe apa? Sebentar saya lupa namanya. Ada tipe yang berat linear. Berat linear dipakai oleh si CCI, terus RVI, relatif index, terus MFI ada 4 versi. Versi pertama ada dipakai oleh si William. Sorry, maaf saya tarik. Oleh Bill ya. Terus yang kedua dipakai oleh kenapa saya harus mikir, ini dia ya. MFI pertama dipakai oleh Bill, ya benar William tadi ya, kenapa harus minta maaf ya. Terus yang kedua volume yang diciptakan oleh MetaQuote itu sendiri. Yang ketiga ada di bagian osilator, itu ada di MT5, namanya lupa saya, sebentar saya ingat-ingat tapi nggak ingat juga, ya udah nggak usah diingat-ingat. Jadi ada 4 ya, yang kalau yang kita lihat MFI-nya adalah Market Facilitation Index sama Money Flow Index ya. Terus ada lagi, pokoknya itu ada 4 ya MFI itu. Makanya banyak orang salah kaprah ketika menggunakan strategi MFI gitu, karena MFI biasanya dipadukan dengan Ichimoku yang tadi kita pasang gitu. Kenapa bisa salah kaprah sih gitu kan? Logikanya seperti itu. Ya karena MFI itu ada 4. Bisa saja yang dipelajari adalah MFI yang Bill William, namun aktualisasinya adalah MFI yang dari MetaQuote. Jadi MFI sangat berbahaya kalau kita nggak pelajari secara rinci ini MFI apa yang kita pelajari. Karena MFI akan berhubungan dengan ini dia, ya siapa mereknya tadi, Ichimoku. Jadi Ichimoku itu akan menjadi area-area support resisten gitu kan, touchdown, nah itu kan touch naik gitu kan. Nah jadi good ya, ini touch, ada nggak, coba kita cari tuh, naik kan, scalpingan langsung longsor gitu. So ingat ya, dia menciptakan auto support dan resistance strong dengan tanda kutip ya, harus ada tanda kutipnya. Oke, ini yang bahaya, mana yang bahaya, ini dia. Oke, salah satu bentuk kelemahannya dari si Ichimoku. Oke, bisa saja dia down 1926, karena di sini ada strong support. Cuman ada cumanya juga, nggak bisa asal bahwasanya itu nanti akan menjadi yang terkuat, tidak ya, tidak semudah itu teman-teman ya. Kenapa ya? Karena ada logik yang harus apa ya, paling tidak kita tahu kenapa market harus ke situ ya, kenapa market harus ada koreksi dan lain sebagainya ya. So kayak ini ya, dia udah kenapa di sini tadi mantul gitu ya, mana ya, kita buat land tadi di sini ya, ini dia
itu strong. Ini biasanya saya pakai ini untuk mengidentifikasi scalping 1 jam, scalping beberapa menit, pakai lane ini doang, tapi harus ekstra, analisanya harus ekstra ya. Nah tuh kan pullback gitu kan, habis di ini reject, terus di breakout, ya udah terbang, hukumnya indah. Nah kalau ini yang rancu nih, yang pola seperti ini, why? Yang pertama di breakout, oke, di breakout di sini dan dia langsung memicu, namun di reject, buy reject, sell reject ya. Ini yang suka tertipu di sini ya, kadang ada yang sell di situ, ada yang buy di situ. Makanya banyak trader-trader pro atau mereka yang lebih senior dari kita mengatakan jangan transaksi di area perbatasan. Oke, kalau kita tahu teknik transaksi di area perbatasan itu good. Gak ada suaranya apa ya? Hah? Gak ada suaranya. Bas. Masih ya? Masih ya? Oke. Ini area perbatasan ini yang sangat berbahaya ya. Makanya kita kalau transaksi di area perbatasan itu harus tahu hukum secara struktur tentang support dan resisten ya. Nah, ini yang paling bahaya nih, area-area seperti ini. Banyak yang sell ya, banyak yang sell karena merasa ini udah di breakout, terus ini turun. Ya, kan ini udah di breakout terus turun, kan hukumnya kan support dan resisten kan nabrak ini langsung longsor dong. Mari kita cari, padahal difalsekan. Ini meragukan kalau false. Kalau falsenya open close market sih itu good, tapi kalau falsenya ada body candle lebih sedikit itu meragukan sekali, teman. Bisa disebut reject juga, bisa disebut breakout juga. Jadi false ini yang paling bahaya ya, fake out atau apalah bahasa ininya lah, dan bahasa beda-beda. Sebentar, seruput kopi dulu teman-teman. 20 menit again. Indra nyeruput kopi, Indra nanti ngantuk, Indra. Area perbatasan seperti ini ya, itu sering orang MC gila-gilaan, jadi kita kalau transaksi di area perbatasan, yang pertama jangan sombong, tetap harus melihat tren ya. Kita berada di tren apa, itu logiknya seperti itu. Secara tidak langsung psikologis akan mengatakan ketika ada rejection moving average seperti ini, banyak yang sell. Tapi harus tahu dulu, ini sellnya untuk scalping, untuk swing, untuk long term gitu. Karena saya malah marah, tapi bukan yang hari yang ini, saya marah ketika hari yang ini ya, banyak yang WhatsApp saya isinya minus gitulah. Yang bikin saya marah ini karena yang WhatsApp tradingnya udah lebih lama dari saya ya. Berarti otaknya gimana ini orang-orang ini? Itu doang yang di otak saya, itu doang. Ingat gak saya sampai ngomel-ngomel itu, ada 2 orang itu senior lah sebenarnya, gila itu cut lossnya edan gendeng lah, hari apa gitu saya ngomel. Dan ternyata dia ada beberapa transaksi sell dan itu di hold, dan itu mengerikan sekali. Ini bisa MC kalau dia nggak top up. Ini udah berapa pip, kita lihat berapa pip, bisa MC. Wow, berapa pip sekarang turun di sini, mending lah bisa nafas tuh kan. Tetap ini kalau bukan big player udah MC pastilah ya. Kalau kemarin ada yang cut loss sih karena dia merasa udah nggak yakin bakal langsung sell gitu, so ya dia cut loss gitu. Ya ini kesalahan-kesalahan big player apa? Satu, meskipun mereka udah lama dari kita, rata-rata mereka tidak memiliki pondasi yang kokoh. Jadi jangan mentang-mentang trading udah lama, mereka lebih bagus dari kalian, belum tentu. Bisa saja yang udah trading 10 tahun malah masih bagusan Mukidi yang baru trading 3 bulan. Itu logikanya. Kenapa? Karena belum ada pondasi di mereka. Salah satu yang cut loss kemarin. Nah, karena ini area perbatasan
Itu mengerikan sekali, dan ini bikin area perbatasan baru ini juga gitulah, ini serem-serem. Sebenarnya ini area re-entry kalau area perbatasan secara Fibonacci. Ini buy lagi di sini gitu kan. Ini kan habis breakout di sini perang Rusia, inget nggak? Terus dia pullback. Terus saya entry di sini kan sama Mas Agun, taking profit. Terus turun, re-entry lagi. Terus kemarin buy karena stop loss. Ingat nggak? Buy-nya di mana ya? Pokoknya saya buy deh. 66, 66, 66. Ah, situ tuh. Terus kena stop loss deh. Kalau nggak salah sih. Kena stop loss merah-merah lah intinya. Nah, ini sebenarnya area entry harusnya. Logiknya seperti itu. Cuman, dia bisa menjadi reversal. Reversalnya seperti apa ya? Nah, harus ada contong. Contong itu apa ya? Jadi gold itu udah punya karakter, teman-teman. Kalau dia mau naik, ada 3 candle di atas. Hukumnya udah pernah saya berikan. Kalau dia mau naik, harus ada 3 candle di bawah. Kalau mau turun, harus ada 3 candle di atas jari. Kalau mau turun itu jarinya di gimana ya? Jarinya ke atas 3 kayak gitu. Tapi kalau mau naik, jarinya jari 3 kita ini jari tengah 3 dikebawain. Nah, itu mau naik. Tanda-tanda gold mau naik. Tapi kalau gold mau turun, jari 3 kita ini yang tengah tinggal diberdiriin aja. Nah, itu tanda-tanda gold akan turun. Jadi HP jauhkan, tangan kita buka, oke, tutup jempol sama jentik gitu ya. Jadi itu 3 candle kan jari kita. Nah, udah langsung terawang ke si HP-nya. Wah, udah jadi tuh 3 candle, ya udah sell. Kalau mau buy, HP jauhkan, jari kita ke bawain 3, tengah aja. Oke. Nah, 3. Nah, kayak gini tuh Indra lihat sama si ini. Nah, itu mau naik ya. Jadi pakai jari itu ada logikanya kalau gold ya. Kalau pair lain ya udah biadab semua. Susah di proyeksi pakai bilangan Fibonacci. Kalau gold itu nggak tahu kenapa nurut banget, nyenengin banget lagi ya gold. Oke, udah jam. Oke, masih utang berapa menit? 15 menit. Oke, lanjut. Nah, jadi ini untuk mengidentifikasi untuk tahan masih hold nggak nih, gitu cuy. Ya nggak? Jadi kalau reversal ya harus tahu teknik reversalnya bagaimana. Nah, jadi ini pulau-pulau ini apa ya, antara Rusia dan Ukraina. Ya, ini udah diambil Rusia separuh tuh kan. Ini masih milik Rusia. Nah, ini punya Rusia semua ke sini. Ya kan? Nah, oh yang merah Ukraina, berarti Rusianya hijau. Naik sih dia. Kan? Nah, itu udah dicaplok sama Rusia dan semuanya nanti dicaplok oleh Rusia. Logiknya seperti itu. Ya. Area perbatasan harus hati-hati. Fungsinya untuk apa Om ini Ichimoku? Yang pertama untuk melihat potensial long atau swing harus masih ditahan atau tidak. Saya biasanya juga pernah scalping pakai ini. Cuman itu lebih kompleks, harus pakai apa namanya? Harus pakai Ichimoku standarnya ya, Ichimoku standar. Kalau ini kan bukan standar, ini racikan saya juga dulu dikenalkan ini oleh salah satu trader pro di Indonesia, dikasih tahu ini, terus saya implementasikan di market. Oh iya, ternyata bisa membantu untuk mengendalikan psikologis ketika oh masih suruh tahan nih gitu, oh koreksi nih gitu loh ya. Jadi ada logiknya kenapa harus tahan long term sebenarnya tanpa narik Fibo pun, ya udah sebenarnya harusnya ini. Cuma karena di sini ada targeting ya, ingat nggak targetingnya ya sebelum perang itu kan di sini sell. Ini dia ya 17 Februari, terus kena stop loss plus, dari situ terus di breakout tuh 1888, tidak akan lupa angka itu saya ya. 1888 dan saat ini menjadi support terkuat sampai pertengahan bulan ini, belum di tot sama sekali, belum dijamah sama sekali. Oke ya. So Ichimoku untuk mengendalikan psikologis kita, kapan masih tahan nggak nih gitu, koreksi atau bukan nih gitu, logiknya seperti itu ya.
reversal bukan gitu. Nah, jadi idealnya market akan down itu harus ada apa? 3L atau 3H. Nah, ini ideal. Ini kayak gini nih ideal. 1 2 3 gitu. 1 2 3. Bam. Gitu kan? Turunnya lumayan, ya kan? Bam, terus naik. 1 2 langsung turun. Berarti bukan turun. Namun apa turunnya? Koreksi pembalikan. Langsung menjadi pijakan tercantik karena dia bikin taring babi pembalikan. Kan pas awal Februari saya bilang taring babi tapi pembalikan gitu kan. So terbang ya udah sampai bulan ini. Wow, amazing. Ya, semoga sih dia ambil taking profit saya di atas sana. Itu doa saya itu doang sih. Tapi kalau mau longsor ya silakan, mau naik ya silakan. Yang penting gold itu instrumen paling bersahabat, paling nyenengin lah. Ya. Oke, sebelum close ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Berarti diudahin aja ya. Siapa aja nih yang ikut? Andy, Widya, Indra, Arif, Radek, Berry, Vivi, Yus, Fahri, Dian, Raihan, Mukiti, Indra, Heri. Oke, selamat beristirahat. Sebenarnya kurang 9 menit, tapi it's okay. Thank you yang udah pada ikut live streaming. Semoga cepat mudengnya. Oke. Happy weekend.